Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause Ratna di dalam ibadah sekolah minggu kita. Lause Ratna yakin semuanya sehat ya di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ibadah bersama di dalam kelas sekolah minggu kita. Ayo kita siapkan hati kita duduk yang manis, tenang, dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Pujiannya Tuhan Yesus baik, Tuhan kita begitu baik kepada kita. Terlebih-lebih Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, mati untuk adik-adik dan juga Lause dan untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Benar sekali. Nah sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika sepanjang kehidupan kami boleh melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus
Juru selamat kami yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Bapa, cinta kasih-Mu, Engkau telah membebaskan kami dari hukuman dosa sehingga kami menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan. Dan sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah beribadah tentunya ya bersama dengan Lause Ida. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Allah memelihara keluarganya. Siapakahnya itu? Allah sendiri. Lalu keluarganya siapa? Yuk kita mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Kita akan membaca di dalam kitab Ibrani pasal 11. Kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22 ya. Lause akan baca dan teman-teman adik-adik semua memperhatikan dengan baik dan juga bisa mengikutinya untuk membaca. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama sampai 22 beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka
semua itu telah mati sebagai seorang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka rindu tanah air yang lebih baik dari satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Nah adik-adik, pagi ini kita belajar kembali tentang firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama ketika mereka disertai oleh Tuhan. Semuanya karena iman, karena mereka percaya kepada Tuhan, sehingga mereka dipimpin dan dipelihara kepada Tuhan. Kita di dalam ibadah-ibadah sebelumnya telah mendengar cerita firman Tuhan bagaimana Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia yang dulunya dunia ini adalah belum berbentuk dan kosong, adik-adik ya. Di dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian telah dijelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Nah, Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, kemudian Hawa. Kemudian mereka diberikan keturunan oleh Tuhan. Siapa namanya adik-adik? Benar sekali, Kain dan Habel. Kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Lalu Kain melakukan dosa yang pertama sekali, yaitu membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habel. Nah adik-adik, kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Habel yang beriman kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, benar sekali. Karena iri, karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, maka kejahatan timbul dalam hati Kain sehingga membunuh saudaranya sendiri. Kemudian Tuhan marah, Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh Kain. Dan selanjutnya dikatakan bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Wah, kemudian Tuhan menghukum, tetapi dikatakan ada satu orang yang begitu saleh dan taat kepada Tuhan. Siapakah namanya? Benar sekali, Nuh. Kemudian nantinya Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Kemudian Tuhan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dan juga beberapa binatang yang dipilih oleh Tuhan. Dan tidak lama setelah itu ada Abraham. Kemudian
Tuhan juga menyatakan kuasanya kepada Abraham memberikan keturunannya yang bernama Ishak. Kemudian Ishak memiliki anak yang bernama Yakub dan Esau. Kemudian nanti Yakub dan Esau musuhan adik-adik. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan mengubahkan hati Yakub dan juga mengubahkan Esau sehingga mereka kembali berbaikan adik-adik ya. Kemudian Yakub menikah dan juga memiliki keturunan. Keturunannya yang dia sangat sayangi itu Yusuf. Kemudian Yusuf juga mengalami perjalanan yang begitu panjang. Dia dijual oleh saudaranya sendiri sehingga nanti pada akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dan melalui dia Tuhan bekerja begitu luar biasa sehingga dia boleh menjadi berkat di tanah Mesir dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, hari ini kita boleh belajar yang pertama sekali bagaimana Tuhan memelihara setiap keluarga-keluarganya. Di dalam perjanjian lama, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub maupun Yusuf dipelihara oleh Tuhan. Mereka adalah keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga Allah yang terus dipelihara oleh Tuhan. Lalu, apakah hanya di dalam perjanjian lama yang disebut oleh keluarga Tuhan? Tidak. Lalu sekarang keluarga Tuhan ada di mana? Yaitu ada di seluruh dunia yang disebut sebagai umat Kristen. Umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai keluarga Tuhan. Kita, adik-adik semua, kita adalah keluarga Tuhan. Kita keluarga Tuhan karena apa? Karena melalui iman kita percaya kepada Yesus, maka kita telah menjadi keluarga-keluarga Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lalu umat kepunyaan Tuhan, apakah tidak dipelihara oleh Tuhan? Dipelihara oleh Tuhan adik-adik. Kita tidak perlu khawatir lagi, sebab kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apalagi di masa-masa sekarang ya. Walaupun kita tidak bisa datang ke sekolah minggu di gereja, tetapi kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Melalui via online kita bisa beribadah. Melalui YouTube kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan juga kita bisa beribadah kepada Tuhan di dalam keluarga kita. Kita berdoa bersama papa mama. Kita memuji Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kedua, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang paling terbesar. Yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Sehingga kita boleh menjadi umat kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi keluarga-keluarga Tuhan. Keluarga Yesus Kristus. Keluarga kepunyaan Tuhan. Nah, hari ini apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah menjadi keluarga kepunyaan Tuhan. Yang pertama, kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Baca Alkitab, rajin berdoa, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memelihara keluarganya. Dari dia menciptakan dunia, Adam dan Hawa, kemudian ke Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya.
Demikian juga kita, anak-anak Tuhan, sampai hari ini kita terus dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Namun sebelumnya kita akan menghafal ayat hafalan adik-adik ya, di dalam kitab Mazmur pasal yang 100 ayatnya yang ketiga A. Langsung baca ya, Mazmur 100 ayatnya yang ketiga A. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi di dalam Mazmur 100 ayat 3a kita akan menghafal hafalan minggu ini. Mari kita terus bersemangat ya adik-adik menghafal ayat hafalan. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah menjadi keluarga kepunyaan Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarganya Tuhan. Terlebih-lebih kami bersyukur karena kami memiliki juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan supaya kami terus percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya juga Tuhan kami hidup takut akan Engkau, taat pada firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan melalui firman Tuhan, dan juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik, berkati keluarga mereka, berkati juga studi mereka, berkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Mari kita memuji Tuhan, beri syukur. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, sebelum kita mau menutup ibadah kita dan juga nanti sekalian doa persembahan, kita akan melihat cuplikan video teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Yuk. Roma 8 ayat 28a, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wah adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal hafalan. Yang masih belum, masih ada kesempatan ya untuk minggu depan. Hafalannya terambil dari Mazmur 100 ayat yang ketiga A. Ayo adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika hari ini kami boleh beribadah. Dan juga kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tolong kami supaya kami terus taat beribadah kepada Tuhan. Menjadi
warga keluarga Tuhan yang senantiasa hidup takut akan Engkau. Berkati juga Tuhan setiap kami anak-anak-Mu, terlebih-lebih ini persembahan kami yang kami bawakan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan dan dapat digunakan di dalam pelayanan, di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik semua, berkati pekerjaan papa mereka, berkati juga sekolah mereka dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.